Kami dari kelompok 5 SPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menuntaskan ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, kami dari kelompok 5 beranggotakan saya Iza Nuraisha dengan nomor NPM 120410230011. Saya Muhammad Syafiq Atari Faisal dengan nomor NPM 120410230013. Saya Jahidah Syifa Nur Aminah dengan NPM 120410230019. Saya Nasrullah Al-Mugni dengan NPM 120410230054. Kami akan menjelaskan sedikit sejarah tentang planet Bumi. Simak videonya ya. Banyak sekali rahasia Allah yang tidak kita ketahui tentang alam semesta. Begitu juga alasan dibalik adanya setiap objek yang ada di jagat raya ini. Bahkan dengan pengetahuan manusia di tingkat sekarang, hanya sebagian kecil saja misteri alam semesta yang kita ketahui. Meskipun begitu, segala macam petunjuk sudah diturunkan oleh Allah melalui kitabullah Al-Quran sebagai penuntun yang paling benar untuk umat manusia, yang mana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa sebagaimana sejarah pembentukan bumi dan segala macam isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan proses penciptaan alam semesta di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Yang artinya, sesungguhnya Tuhan kalian yaitu Allah, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 59, As-Sajdah ayat 4, dan beberapa ayat Al-Quran lainnya. Seperti yang kita tahu bahwasanya teori yang paling populer dalam pembentukan alam semesta adalah teori Big Bang. Pasalnya teori tersebut merupakan teori yang paling masuk akal dan mudah diterima oleh logika. Dalam teori yang dikemukakan oleh Abbé Georges Lemaitre, seorang kosmolog asal Belgia, dijelaskan bahwa alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan superatom yang berbentuk bola api yang berukuran sangat kecil. Kemudian gumpalan tersebut memadat dan memanas sehingga meledak dan terpecah belah dan membentuk unsur isi dari alam semesta. Ledakan tersebut melepaskan sejumlah besar energi di alam semesta yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta dan kemudian berkembang hingga menjadi bentuk yang sekarang ini. Pertumbuhannya akan terus berkembang hingga sampai pada titik yang tidak diketahui. Atom hidrogen terbentuk bersamaan saat energi dari ledakan tersebut meluas keluar. Atom hidrogen tersebut terus bertambah banyak dan berkumpul membentuk debu dan awan hidrogen atau nebula. Kemudian nebula tersebut bertambah padat dan memanas hingga temperatur jutaan derajat Celcius. Nebula ini menjadi bahan pembentuk bintang-bintang di alam semesta. Setelah terbentuk banyak bintang, bintang tersebut berkelompok dan menyatu menjadi galaksi. Dari galaksi, lahirlah miliaran tata surya. Salah satunya adalah yang kita tinggali sekarang ini, bumi. Atas penjelasan di atas, apabila kita cocokkan kepada Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata raqqan faqataknahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Maka dapat diambil kecocokan bahwa sebelum penciptaan alam semesta, segala macam materi yang ada di jagat raya adalah satu kesatuan. Tentu kebenarannya adalah wallahu a'lam. Pada suatu masa, konsepsi tentang bumi sebagai sebuah bola yang miring berputar pada porosnya sendiri dan mengelilingi matahari dalam jalur elips dianggap tidak masuk akal. Hanya melalui pengamatan dan eksperimen berabad-abad oleh peradaban berikutnya, kita sekarang yakin bahwa ini adalah kebenaran dan planet ini dikenal sebagai bumi.
Ptolemeus yang aktif pada tahun 127 sampai 151 merupakan salah satu pemikir awal dalam perdebatan ini. Sebagai seorang astronom dan matematikawan, pada zamannya ia memperkirakan perubahan sudut posisi bintang-bintang yang berdekatan dengan bumi sekitar 1 derajat per abad atau 36 detik per tahun. Pada masa itu, sistem alam semesta dipahami berpusat pada bumi. Gerakan ini sekarang dikenal sebagai precessi equinox, yang merupakan getaran lamban bumi pada sumbu rotasinya sepanjang orbitnya, dipengaruhi oleh gravitasi matahari dan bulan pada tonjolan ekuator bumi. Saat ini kita juga mengetahui bahwa precessi ini memiliki periode siklus sekitar 25.787 tahun yang mempengaruhi jarak bumi terdekat dan terjauh dari matahari, serta mempengaruhi musim yang kita alami. Akibatnya, bintang-bintang dan rasi bintang bergerak perlahan ke arah barat. Astronom muslim seperti Muhammad Al-Batani dari Baghdad abad ke-10 memperkirakan perkiraan yang lebih akurat tentang precessi equinox dibanding Ptolemeus. Al-Batani menyatakan perubahan sekitar 1 derajat dalam 66 tahun atau 54,55 detik per tahun. Sementara Ibnu Yunus yang hidup hingga tahun 1009 mencatat perubahan sekitar 1 derajat dalam 70 tahun atau 51,43 detik per tahun. Perkiraan modern menunjukkan perubahan sekitar 50,27 detik per tahun, setara dengan periode rotasi penuh bumi sekitar 25.787 tahun. Al-Ma'mun bersama sekelompok astronom muslimin melakukan pengukuran terkait keliling bumi. Mereka melakukannya dengan mengukur panjang derajat terestrial yang mereka temukan adalah 56.666 Arabian Miles atau 111.812 km atau sekitar 69.477 mil, sehingga keliling bumi menjadi 40.253,4 km atau 25.012 mil. Saat ini, kita tahu bahwa angka pasti lingkaran bumi adalah 40.068 km atau sekitar 24.897 mil di Khalistiwa dan 40.000,6 km atau sekitar 24.855 mil di kutub. Hal ini menunjukkan yang sama baiknya dengan berjalannya di gurun pasir. Kitab Al-Biruni juga membuat kajian secara sistematis dan detail mengenai pengukuran permukaan bumi. Dia mengukur garis lintang dan garis bujur serta menentukan antipoda dan kebutlatan bumi. Dia adalah orang yang benar-benar maju pada masanya, dan bahkan membahas teori bumi berputar pada porosnya sendiri 600 tahun sebelum Galileo. Banyak umat muslim terpelajar, termasuk Al-Biruni. Pada saat itu, mereka menganggap bumi itu bulat. Ibnu Hazm, seorang sastrawan abad ke-10 dari Cordoba, berkata bumi itu bulat. Meskipun ada kepercayaan populer bahwa bumi itu datar, tetapi buktinya adalah matahari selalu vertikal terhadap titik tertentu di bumi. Ini adalah contoh lain di mana para ilmuwan muslim melakukan penelitian inovatif yang didasarkan pada observasi dan eksperimen, bukan sekedar hanya desas-desus dan mitos. Nah, udah pada tahu kan tentang sejarah planet bumi? Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.